Akhirnya Vario KZR kembali ke rumah dan untuk garapan di bagian jeroan mesinnya ini sudah selesai guys. Karena ada kerjaan jadi aku nggak sempet untuk meliput motor ini di bengkel apa saja yang sudah diganti dan apa saja yang dikerjakan pada mesin KZR ini. Tapi nggak apa-apa, aku juga sudah ada perwakilan di bengkel yang mengurusi motor ini dan apa saja yang dikerjakan pada mesinnya kita akan spill di video kali ini. Dan di video kali ini kita akan spill warna dari Honda Vario KZR aku ini warna apa ya kira-kira. Kita akan lakukan pemasangan beberapa part yang sudah kita pesan sembari motornya berada di bengkel. So ya, langsung aja kita mulai videonya. Ini dia episode 2 garapan resto mod Honda Vario KZR tahun 2013. Oke, untuk kondisi dari motor ini kurang lebih seperti ini guys. Kemarin itu sudah sempat kita cuci-cuci dan kita lakukan beberapa titik pengecetan kayak di bagian sasis. Ini bagian masterpiece yang cukup banyak merogoh dompet. Aduh, pusing aku. Bagian mesin ini sangat banyak sekali yang diperbaiki dengan budget anggaran hampir di angka 2 jutaan itu. Tapi hampir ya guys ya. Nanti kita akan breakdown satu persatu apa saja yang sudah dikerjakan pada bagian mesin. Untuk sekarang kita akan melakukan pengecetan bagian bodi halus yang sudah kita siapkan di sini. Bagian bodi-bodi ini sudah kita lakukan amplas-amplas dari kondisinya sekarang ini. Ini warna cat asli warna putih dan ini warna plastiknya udah kelihatan. Ini yang baru bagian dasi. Pokoknya bagian bodi-bodi halus ini bakal kita lakukan pengecetan. Langsung aja kita bawa ke belakang dan kita spill warna apa yang bakal dicat pada motor ini. Oke guys, bagian bodi halus sudah kita pindahkan ke belakang. Jadi kita jelaskan dulu sebelumnya kok bisa kita ada tempat seperti ini. Jadi ya kita ini sebenarnya punya bengkel truk, variasi truk. Ini ada 2 masuk dan ini bakal dilakukan modifikasi dan pengecatan di bagian baknya. Maka dari itu kita bisa lakukan pengecatan untuk Vario KZR ini. Jadi alat-alatnya semua sudah ada semua, baik kompresor, speed catnya dan beberapa bahan dari catnya juga sudah ada. Jadi kita tinggal beli yang akan kita aplikasikan pada bodi halus si KZR. Di sini sudah kita taruh semua di sini bodi-bodinya dan bahan-bahannya sudah kita siapkan di sini. Apa aja yang ada di sini langsung aja kita spill. Oke, jadi di sini yang kita gunakan cat-cat serta bahan-bahan yang lainnya yang akan diaplikasikan. Pertama, bagian di sini ada epoksi. Tentu bakal kita naik epoksi dulu biar hasilnya nanti lebih mantap lagi, biar lebih halus lagi dan juga menutupi bagian cat-cat lama dari bodi si KZR-nya. Apalagi warnanya warna putih. Dan di sini untuk obat dari epoksinya. Selanjutnya di bagian sini ada the main character ya, alias pelaku utama dari pengecatan ini. Kita akan aplikasikan warna super deep black ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu warna apa yang akan diaplikasikan pada si KZR. Ini dia warnanya guys. Kita pakai brand dari kan Saipaint merek Selva dengan kode apa ini? 400 deep black. Dan selanjutnya sebagai finishing kita akan aplikasikan clear dari Blinken ini guys. Untuk clear dari Blinken ini sendiri dia banyak macam. Ini dengan kode bla bla bla, pokoknya gitulah. Namanya Sheldon Clear Coat. Blinken ini dia banyak harga, kita pakai harga yang sedang aja, tidak murah dan juga tidak mahal. Dan ini adalah untuk obat dari clear Blinkennya itu sendiri. Dan sebagai tahap awal kita langsung aja sikat untuk epoksi bagian bodi halusnya ini. Kita COD velg di depan sini. Guys, baru selesai COD-an. Velg yang kita angkut ini velg standar, tapi dia bukan punya KZR, punya LED all. Tapi kita nggak berhenti sampai di sini, bakal kita otak-atik lagi nih velg. Oke, kalian tunggukan aja. Oke, kita pulang dulu.
Yo, what's up guys, jadi ini adalah tumpukan paket dari motor KZR. Ini kalau kalian lihat ada ban merek sendal. Pokoknya ada semua di sini keperluan untuk si motor KZR aku. So, langsung aja kita unboxing apa saja paket-paket yang ada di sini. Sambil mamang satu ini unboxing paket, sekalian aja kita spill part-part yang diganti di bagian mesin sehingga budgetnya bisa sampai 2 juta. Oke, kita lanjut lagi, masih cukup banyak. Kita buka yang udah kebuka aja nih guys. Oh, di sini udah keluar jeroannya. Ganti piston, ring piston, ganti rantai keteng, ganti bearing noken as, ganti bearing as skrup, stang seher, ganti botolan klep, stir klep, ganti TPS, ganti rotak, full pump, servis, injektor, naik oversize, dan itulah dia. Nyala dompetku. Oke, jadi ini dia part-partnya dan aku sebenarnya nggak mau spill yang satu ini, tapi ya kepalang nanggung, langsung aja kita spill bagaimana tampilan dari reflektor dari si KZR aku yang sudah di custom. Jadi nggak hanya bagian reflektor aja, stop lamp belakang juga, langsung aja coba kita lihat. Oke, jadi kita mungkin mulai dari bagian stop lampnya aja. Ini juga ada part baru di bagian stop lamp. Bukan percaya kalau stop lamp itu agak sudah burik, jadi mikanya kita ganti, dan untuk reflektornya itu tetap pakai yang lama, cuma kita lakukan black housing ya. Jadi housingnya kita cat dengan warna hitam. Untuk tampilannya jadi lebih kalem ya, dan dikombinasikan juga dengan mika yang clear ini, kelihatannya clean banget. Kita lihat bagian si masterpiece-nya. Sebenarnya seperti yang dikatakan tadi, aku tuh belum mau spillkan untuk bagian headlamp ini atau reflektor ini, tapi ya karena udah kepalang nanggung, kita spill part-partnya langsung aja kita spill juga. Bagian reflektor depan ini, bagian mikanya ini kita beli baru. Yang kita tahu di awal video mikanya udah pecah, dan bagian housingnya ini kita black housing, kita cat juga. Kita udah pasangkan biled, tapi sayangnya bilednya ini ala-ala punya. Brand dari bilednya juga bukan yang terkenal. Untuk speknya sendiri, oke, jadi tadi aku ambil kotak ini dulu, dan ini motor dari pemimpin RA Crew. Nanti bolehlah kita bakal review motor ini. Lanjut aja kita bahas bagian headlamp yang udah di custom tadi. Ini kita singkirkan dulu bagian stop lamp yang keren ini. Jadi kita mulai bahas lagi ini. Oke, reflektor depan sebagaimana yang dikatakan tadi, kita kasih mika yang baru dan housingnya kita kasih warna hitam, dan dengan sudah dipasangkan biled ala-ala seperti itu dengan merek bilednya kita pakai ini iBright ya. Untuk speknya dia ukuran 2,5 inch dan tersedia dari berbagai macam pilihan warna, dan ini aku nggak di-endorse sama sekali karena stok yang ada di depan itu cuma adanya ini, jadi kita pasangkan yang ini aja, mereknya ini, dan ukurannya 2,5 inch, dan seperti inilah tampilannya ketika dipasangkan pada reflektor depan Honda Vario KZR. Untuk kecerahannya bagaimana nanti kita akan spill begitu udah terpasang di motor. Dan ya, mungkin segitu dulu untuk pembahasan bagian reflektor depannya. Dan ini dia yang baru lagi adalah bagian mika speedometer yang udah kita ganti juga. Mana sebelumnya di awal video mika dari speedo ini, waduh, udah retak 1000 guys. Kalau kita sebutnya retak 1000. Udah mengkerut semua, garis-garis semua. Ini sudah diganti baru dan ya kelihatannya makin rapih lagi untuk bagian kokpitnya. Mantap. Terakhir yang akan di-spill yakni bagian si housing sein dari reflektor depan KZR-nya. Ini udah kita cat warna hitam, dan untuk mikanya tolong mengambilkan mikanya itu Mang. Ini untuk mikanya sudah kita ganti yang baru punya. Tampilannya makin kalem lagi dong. Seperti itulah part-part yang sudah kita siapkan di sini. Tinggal beberapa lagi ada yang belum datang. Untuk yang belum datang itu nanti kita langsung spill dan langsung pasang ke motor aja. Dan untuk semua barang ini tentu bakal kita eksekusi, tapi setelah si motor ini kelar bisa di starter. Coba Bang, kalian bantu aku starter si motor ini. Kondisi sekarang suara dari mesinnya udah bisa kukatakan halus tuh ya. Dan ini juga sudah sempat di repaint bagian bak security belakang sampai ke bagian sana itu, dan repaint warna grey anoda. Pokoknya bagian motor, mesin-mesin ini udah oke punya, udah bisa jalan. Tinggal kita tunggukan body partnya aja di bagian belakang.
coba kita intip di belakang ya. Oke, jadi kalau kalian agak bertanya-tanya, aku juga sudah pernah upload video di TikTok. Nama akunnya tuh Kuro KZR. Bagi teman-teman yang belum follow, coba follow dulu. Jadi untuk proyekan si KZR ini memang agak lambat updateannya karena kita ini fokusnya ke dunia variasi truk ya. Jadi para karyawan, para tim juga fokusnya ke truk-truk yang lagi masuk ini. Kayak bagian pengecetan itu mungkin bisa dikatakan hampir 1 minggu proyeknya mandek karena tukang catnya sibuk ngecat bak truk ya. Oke, kita udah sampai di belakang. Jadi di sini untuk bagian bodi halus si KZR yang udah kita naik epoksi ya. Kemarin itu baru mentok di epoksi doang seperti yang dikatakan tadi karena tukang catnya sibuk ngecat bagian bak truk ini. Jadi untuk project pengecatan bodi halusnya ini tertunda dulu. Kita lihat ada retak-retak seperti ini. Nah, ini tuh biasanya diakibatkan dari lem-lem livery yang lama yang belum kelupas secara sepenuhnya. Ketika di epoksi dia angkat ngeriting seperti itu. Bagian batok juga demikian tuh, ya. Nah, nanti ini bakal diperbaiki dulu sebelum naik proses warna asli atau warna yang akan kita aplikasikan pada bodi halusnya. Berisik banget sih, woi. Finally hari ini kita akan lakukan pengecatan pada bodi si KZR. Ini kita lihat si Mas Kadir sudah ngecekkan warna deep black. Langsung aja kita coba ikuti proses pengecatannya dan nanti kita akan spill juga apa yang sedang kita kerjakan di depan. Kita sedang melakukan pemasangan beberapa part yang sudah kita pesan kemarin. Tapi sebelum itu kita ikut dulu proses pengecatan si bodi KZR ini. Oke, jadi sembari si Mas Kadir ngecat, di sini juga kita sedang proses pemasangan beberapa part modifikasi. Bagian shock sudah kita downsize dan kebetulan juga shock kita itu udah bocor sebelumnya. Karena di downsize jadi bisa dipakai lagi untuk shocknya. Yang bisa kita pasang ya kayak footstep standar ini, kemudian yang sangat disayangkan kaliper yang kita tunggu-tunggu ini udah datang, tapi aku salah beli untuk bracket kalipernya. Diadap emang. Dua bracket ini nggak bisa dipakai semua guys, entahlah. Dari Arumi bilang ini untuk 2 piston dan kaliper yang aku beli juga udah 2 piston, tapi kok nggak bisa klop. Tuh, jauh banget jaraknya. Siapa yang salah aku nggak tahu. Jelas kita harus tunggu lagi bracket baru biar kita bisa pasang kaliper buat si KZR ini. Dan kalau kita lihat di sini yang pro-proan juga sudah terinstall. Menyala kali Sam. Lembut banget coy. Gile. Kita kasih sinematik aja untuk proses instalasinya. Astagfirullahalazim. Lagi ngecat malah hujan. Oh, mantap. Ya ampun. Aku mohon ampun padamu ya Allah. Tuh guys, jadi untuk velg yang barusan kemarin itu kita COD, ini akan kita naik proses lagi. Jadi ini tuh peleknya si LED all. Yang akan kita kerjakan tentu kita akan repaint pelek ini. Tadi sudah semput kita paint remover ya, kasih paint remover. Dan ini bagian catnya udah pada ngelupas semua. Dan step selanjutnya ini kita akan naikkan lagi tingkatan dari chrome-nya ya. Kalau kita lihat di sini chrome-nya itu cuma sebatas ini ya. Sebatas ini, dan nanti kita akan naik 1 step ke bagian sini. Jadi untuk tampilan dari chrome-nya, bagian stainless-nya tuh lebih banyak dan lebih lebar lagi kayak si NMAX abangku ini guys. Nah ini ya, dia velgnya sama, pakai punya LED all punya, dan di bagian step ini ya
Kalau kita sebut ini namanya step lips, dia dinaikkan satu tingkat lagi ya. Kalau standarnya dari sini dinaikkan lagi sampai ke sini yang menjadikan tampilan tuh lebih lebar dan lebih keren lagi tentunya. Tentu kita akan amplas. Jadi langsung aja kita mulai gosok guys. Kita pakai amplas 120. Seharusnya pakai amplas yang paling kasar, tapi kita nggak punya. Jadi langsung aja pakai amplas 120 sambil ngeliatin si NMAX yang keren ini guys. Jadi ini yang bakal kita contoh tuh, step lipsnya bagian chrome-nya tuh lebih lebar guys. Pokoknya menyala kali lah. Langsung aja kita gosok. Oke guys, kita akan closingan untuk episode kali ini. Pada garapan di motor sudah terpasang beberapa part. Kita bisa lihat di sini bagian master rem sudah dipasang sebelah kanan, ini sebelah kiri. Dan untuk instalasi si master remnya sendiri ada yang kita buang. Ini ada bekas-bekas gerinda. Jadi berikut serta selang rem dari Respro juga. Oh ya, ini mereknya Respro punya. Dan kaliper nanti kita bakal instalasi yang dari Respro juga. Jadi aku tuh semaksimal mungkin, pokoknya merek-merek yang dipasang pada si KZR ini gak terlalu banyak ya, alias misalnya kita pakai Respro, kita usahakan semua perintilan-perintilan lainnya juga pakai Respro. Jadi biar nggak terlalu banyak brand yang ada pada si motor ini. Kecuali di bagian si disc brake ini sudah kita kebeli yang dari VND, tapi nggak apa-apa, tugas selanjutnya tinggal kita cari part-part yang merek VND juga. Bakal bagian belakang juga bakal kita ganti dengan VND punya. Bagian standar stainless sudah terpasang, bagian footstep Scoopy juga sudah. Jaluma nih, bagian jalu dan hand grip baru sudah kita pasang lagi, pakai yang PCX punya. Misalnya ada di sini yang harus kita pasang, mungkin bakal di next video. Ada tabung rem, ada mud flap, ada bracket tabung rem, kemudian di sini ada lampu mata kucing, disc brake si VND-nya itu sendiri. Dan tadi kita udah sempat gosok-gosok si velg LED all-nya, dan ini hasil setelah digosoknya. Udah lumayan lah, tinggal kita poles pakai batu hijau aja nih, mengkilap kayak. Bagian tengah-tengah ini kita cat dengan warna silver. Si velg LED all ini bakal kita kombinasikan dengan ban Swallow Slash, itu bannya. Hanya kita pakai profile dengan bagian depan 90/80 dan belakangnya 100/80. Dan aku pikir sekian dulu untuk video episode 2 kali ini yang sangat melelahkan. Full kita setelah lama, mungkin udah hampir 1 minggu kita libur dari ngerjain si KZR ini. Oh ya, sampai detik ini pun aku masih belum resmi memberi nama motor ini. Jadi secara resmi juga di episode 2 ini kita namai si KZR ini adalah Kuro, sesuai nama akun TikToknya. Kuro itu artinya hitam guys dalam bahasa Jepang. Jadi ya, besok-besok kita akan nyebut ini motor adalah Kuro KZR. Dan sekian saja untuk video kali ini. Like jika kalian suka videonya, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, and see you in the next video guys.